bersama Tuhan kita boleh melakukan perkara-perkara. Setiap kita di sini memiliki masalah pergumulan yang berbeda-beda. Kalau bahkan kita mengalami jalan yang berbeda, tapi biarlah Dia yang memberikan roh kepada kita, yang boleh menguatkan,
memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Mari Tuhan, Kau bentuk, Kau kemas dalam apapun bentuk firman Tuhan saat ini. Teguran, nasihat, peringatan apapun, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Segala bentuk roh intimidasi apapun yang pada saat ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasai kami Tuhan, dan kami sementara kali terima kebenaran firman itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kepada-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore selamat. Selamat sore. Tak kirain ngantuk. Tak balik bisa jawab ya. Hati saya senang. Ya, Tuhan pertemukan dengan teman-teman lama. Ya, tadi saya masuk ke dalam, saya sampaikan sama istri saya. Pak Danang, undangan datang. Nangis. Istri saya nangis. Aku malah ngedep-ngedep malah. Karena beliau ini teman dalam pelayanan dulu. Ketika saya sering melakukan persekutuan doa keluarga, istri saya itu tidak pernah ketinggalan, pasti gitu. Di dalam kehidupan kita semuanya memang ada saatnya. Tapi satu perkara bahwa kita tidak pernah ingkar, kita tidak pernah lari dari satu kenyataan yang Tuhan berikan. Ya, begitu juga Lek Sri ini. Tadi saya ngomong sama Lek Sri, Lek Sri ambil Cici kok malah kok naman Lek Sri. Hidup kalau beserta Tuhan itu Tuhan pelihara. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak berhenti begitu saja. Tuhan mau kerjakan, dan kita mau ambil bagian apa ketika kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara bersukacita saat ini. Kalau Tuhan kita sudah naik ke surga, apa tandanya sukacita? Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri, kita beribadah, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sukacita yang luar biasa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di satu tempat melihat Yesus naik ke surga, mereka hanya bisa melihat. Mereka hanya bisa melihat. Sempat mungkin dia berpikir, waduh, aku ditinggalkan. Saudara perlu ketahui bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan dalam hidup kita. Sedetik pun, nafas apa yang saudara hirup, apa yang saudara lepaskan di dalam nafas saudara, Allah juga pelihara dalam hidup kita. Ya saudara, saat-saat ini kita mau sama-sama untuk terus melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan terbaik. Terus tadi saya katakan di ibadah umum di kaum muda di persekutuan, memberikan yang terbaik. Karena apa? Allah itu baik. Allah itu baik. Ya saudara, dan saat-saat ini sesuai tema firman Tuhan di pada saat ini, tema bulanan, bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah orang Kristen perlu dipimpin Roh Kudus? Halo? Kalau sih ngomong mungkin biar belok sikone. Saya kadang-kadang saya pernah seperti itu. Nek wiswayai transaksi apapun nggak perlu tanya Roh Kudus, nggak perlu tanya. Loh saudara, Roh Kudus itu sampai campur tangan dalam segala perkara loh. Saya punya teman, kali itu bolpen takut Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia berhenti di satu titik, dia mau berangkat ke kantor, dia berhenti sepeda motornya, dia melihat ke seberang ada toko. Dia ngomong, Tuhan, apakah saya beli toko itu? Roh Kudus bilang, jangan. Dia mulai jalan, nggak lama dari dia jalan, di situ ada terjadi tabrakan beruntun. Dia jalan oleh gini, darah Yesus, ruah. Sebelum apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan bisa campur tangan. Tuhan bisa ingatkan satu perkara, dan sering saya katakan, kita belajar untuk peka dengan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan berbicara, peka kita. Kadang-kadang kita nggak tahu. Beda suara hati dan suara Roh Kudus beda tipis. Ya, beda tipis. Kemarin saya ngomong sama Pak Gem,
Pak Agem ini dimintai doa oleh orang, ya, mintai doa supaya bisa pengajuan untuk kredit motor, ternyata di ACC. Ya wis, ya Pak Agem wis didoa oleh Pak Agem, akhirnya di ACC. Si kurang ajar mana udara Yesus. Begitu sudah di ACC ngomong Pak Agem, terus gimana nih kok Pak Daniel kok doa ya supaya setiap bulan lancar bayar cicilannya. Oh darah Yesus. Oh boy. Nah ini loh seperti ini saudara. Orang-orang seperti ini yang perlu kita harus tahu. Kadang-kadang melibatkan Tuhan itu seakan-akan Tuhan aku percaya, aku akan campur tangan. Itu pernah tak alami ketika saya berada di daerah Philadelphia itu. Koyok Tuhan campur tangan, tapi sebenarnya Tuhan itu nggak campur tangan. Tuhan sudah ingatkan kita, cuma kita kurang peka. Jadi saya katakan kita kurang peka. Kadang-kadang kita bisa nggak peka dengan suara Tuhan. Ya, sebenarnya ketika orang itu datang ke rumah saya, dia ngomong, rumahnya Bapak ini rumah sendiri, enggak kontrak, enggak bisa Pak kalau sudah kontrak. Itu jawaban saya yang pertama. Cuma kurang peka. Tidak bisa Pak, kalau pengajuan rumah kontrak enggak bisa, sudah titik berhenti. Tapi namanya manusia ya, ngokong lewat belakang, istilahnya lewat belakang, diteplok. Dikirimlah motor, setelah diteplok, di ACC semua tanda tangan dikirimlah. Setelah dikirim masuk rumah, kita lihat ini motor, rasanya di sini pundak berat. Kok abot ya? Gak sepeda motor kok malah abot, mikir berulangnya. Enak naik motor ya, enak rek dirayain, luar kota jos, naik motor berulang lagi, detik-detik katanya bayar, cemot. Tuhan campur tangan. Kadang-kadang kalau kita merasa seperti itu kita lakukan sendiri, Tuhan gak akan pernah campur tangan, biarin sama Tuhan. Ya wis, lakukan. Selesai? Gak selesai, tak kembali motornya. Kalau gak izin. Saudara, kita sama-sama pada saat ini bagaimana ketika kita merasakan bahwa Allah itu senantiasa campur tangan di dalam segala perkara. Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan terus bekerja. Cuman kita kadang-kadang yang menjaga jarak dengan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ada di sekeliling kita dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya katakan berulang-ulang, Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam hidup kita. Cuma kita yang jaga jarak. Apalagi kalau sudah gini, Tuhan maaf Tuhan ya, aku tak nginin sih Tuhan, ampuni Tuhan. Jadi kadang-kadang transaksi gitu sama Tuhan. Nah aku tadi Tuhan tak pindes. Melakukan apa kadang-kadang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kadang-kadang itu yang kita lakukan. Kembali lagi, kenaikan Tuhan Yesus di atas, kelaikan Tuhan di surga, bukan hanya disia-siakan kita. Tuhan menyediakan satu tempat buat kita, untuk kita semuanya. Ya, ayo kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Oh ini. Motoku kurang berlalu. Jikalau kamu mengasihi aku, perhatikan saudara, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana? Pertanyaannya kan seperti itu. Bentuk mengasihi Tuhan. Berarti kita mengasihi Tuhan itu bukan berarti ketika kita memberikan sesuatu, ini Tuhan persembahanku, ini Tuhan aku punya sesuatu, ini Tuhan aku memberikan ini Tuhan. Tidak seperti itu, tapi dilihat saudara, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu bentuk mengasihi Tuhan, menuruti segala perintahnya. Perintahnya bagaimana? Itu saudara yang alami perintahnya. Ketika kau menghadapi apapun, saatnya perintahnya bagaimana? Beberapa hari yang lalu kita berdoa di rumahnya Pak Danang ini. Perintahnya apa Pak? Berdoa. Tuhan sampaikan buat pesan itu banyak berdoa Pak. Masa-masa sekarang kita gak akan bisa berkata aku mampu. Banyak berdoa. Satu perintah juga berdoa. Tekun, taat, setia, selalu melekat pada Tuhan. Ya saudara, melekat pada Tuhan. Perhatikan ini, menuruti segala perintahku. Ya, ini saya belum masuk temanya. Bagaimana perjalanan Yesus ketika sebelum Yesus naik ke surga selama 40 hari Yesus masih berada di bumi. Dia melakukan banyak mujizat sebelum dia naik ke surga.
Dia pesan, salah satunya ini ayat yang dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang bagaimana? Saudara, itu yang sudah diterima. Mungkin sudah disampaikan pada seorang hamba Tuhan atau sebagai teman atau sebagai, terus Pak, sabar Pak, itu perintah. Amin. Kadang-kadang kita merasa kecewa. Kadang-kadang di satu titik saudara merasa aku gak mampu. Aku ini semua mangkal kok isi hatiku. Mangkal kok. Sabar, itu perintah. Kalau kita peka dengan suara itu, ya. Kenapa yuk? Rotasi lugur, yuk. Cukup. Nah itu perintah. Nah, saudara, kadang-kadang kita, aku kok gak masalahku gak jawab. Teman jawab, ya doa jawab. No, perintah. Di tempat sekeliling kita banyak perintah-perintah yang Tuhan sampaikan sekeliling kita. Cuma kita bisa merespon itu apa enggak? Kita mau saat-saat ini peka dengan segala sesuatu. Jika Tuhan katakan tidak, ya tidak akan terjadi. Jika Tuhan katakan jangan dilakukan. Jika Tuhan katakan ya, tunggu saatnya Tuhan bergerak. Bagian kita melakukan segala sesuatu apa yang bisa kita lakukan. Layani Tuhan, setia dengan Tuhan. Banyak lakukan segala sesuatu. Ketika Tuhan katakan berkati dia, berkati. Kalau punya berkat, kalau ada di sini berkati. Nah, jika kamu mengasihinya, ini jikalau kamu mengasihi aku, itu akunya besar loh. Tuhan loh ya. Akunya besar. Kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa ini? Peter. Berarti dia di sekolah minggu, ya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika murid-muridnya itu melihat Yesus naik ke surga, mereka memandang semuanya. Ada mungkin di dalam hatinya tidak catat, mungkin wis selesai, wis gak ada sesuatu. Tetapi sebelum itu terjadi, Yesus sudah pernah pesan, akan kirim penolong ini, memberikan kepadamu seorang penolong. Apa ini? Penolong yang boleh sekali bawahi yang lain. Saudara perhatikan, istilah yang lain adalah terjemahan dari kata Yunani alos, yang artinya yang lain dari jenis yang sama. Roh Kudus telah disebut Yesus yang lain. Saudara tahu tentang Tritunggal, Trinitas, Roh Kudus itu salah satu bagian dari dalam Yesus. Ya, di sini saya katakan ini saudara istilah yang lain. Nah, yang lain itu siapa ya? Roh Kudus ini. Nah, tinggal kitanya ada nggak Roh Kudus di dalam diri kita? Ya. Tadi malam saya mengeluarkan satu saya kirim catatan buat Pak Gem, menginfokan kita akan mengadakan doa cari kebenaran Roh Kudus 10 hari mulai saat ini sampai 10 hari ke depan. Besok ya ada. Saudara kamu datang, monggo. Kalau rindu kita mencari kepenuhan Roh Kudus, monggo. Saya ngomong sama Pak, berapapun orang yang hadir, saya akan layan. Saya rindu sekali saudara. Lama saya tidak pernah mengikuti cari kepenuhan Roh Kudus, cari kepenuhan Roh Kudus. Dulu hampir setiap tahun saya sama istri saya. Terus beberapa saat ini lama, mari pasca ya wis kalau apa berita apa. Mari pasca, mari kenaikan Tuhan Yesus ya wis kalau apa. Makanya di sini kesempatan kita, ini kita sudah punya rumah. Kita sudah punya gereja. Di lain-lain tempat gereja-gereja pada bergerak. Cari kepenuhan Roh Kudus. Cari kepenuhan Roh Kudus. Umum Roh Kudus dijual murah. Apakah seperti itu? Umum kuasa Roh Kudus dicurahkan itu luar biasa. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus? Aku tak datang, Nek. Ya aku sih merasakan hadirat Tuhan. Aku ingin dilawat Tuhan. Siapa yang sini mengalami itu sudah dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang sudah pernah mengalami dilawat Roh Kudus? Jujur aja saudara. Nek sing wis ya wis durung rasane wis ngomong durung. Ya. Ketika saudara dilawat Tuhan, sing lanang itu keras, orang laki saya katakan orang keras, tapi bisa dibuat nangis sama Tuhan. Bisa jadi gembengan.
Saya ini dulu sebelum saya bertobat benar-benar belum kenal yang namanya dirawat Tuhan. Tapi ketika saya mengikuti penyelaman rohani, saya nggak perlu sebutkan gereja saya. Cuma ya istilahnya yang tahu penyelaman rohani itu di gereja mana aja. Saya ikut penyelaman rohani 10 hari. Penyelaman rohani saya 10 hari. Hari yang ke-7 saya dilawat Tuhan. Kalau ketika Tuhan sudah melawat, gak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Perlu sangat pentingnya kita. Nah, nanti ada apa di balik itu semuanya? Ketika kita mengalami pelawatan Tuhan. Ya saudara, saudara tetap. Ketika saudara sudah diberi Roh Kudus, Roh Kudus itu senantiasa ada dalam diri kita. Kita mau melangkah apapun diingatkan. Kembali lagi kepekaan kita yang perlu diasah terus. Ketika Roh Kudus berbicara jangan. Ya. Ketika saya pelayanan, rumah saya dulu jauh di daerah Kampung Malang, saya pelayanan sampai Wonorejo Gang 2, sampai pelayanan saya sampai ke daerah Saunggaling di daerah Sepanjang. Saya berjalan ke sana. Seketika saya mau berangkat, saya lihat ke atas, mendungi petang. Langsung saya ngomong gini, Tuhan, saya berangkat enggak Tuhan? Petang ini mendungi. Istri saya, wah, yang potong apa mendungi? Is gak apa-apa. Sepeda motoran dia gak apa-apa. Langsung cuma Roh Kudus itu diingatkan. Bahasa hujan. Saya nggak peka. Gak baca hujan, kelucu mulu. Ya, bahasa hujan. Saya berangkat tak terapes berangkat. Begitu hujan minggir saling menyalakan. Dan sudah ini, lu enggak sampai nggak boleh saling menyalakan. Ya. Padahal Tuhan sudah ingatkan Roh Kudus yang sebenarnya dengan suara yang singkat bahasa hujan. Oh iya. Perhatikan saudara, segala sesuatu Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita. Saudara tinggal mengerti atau enggak maksud Tuhan. Saudara percaya kalau Tuhan itu bisa berbicara disampaikan. Amin. Kalau saudara coba ketika saudara intim, tugas kita cuma intim sama Tuhan. Kalau saudara intim sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa aja, saudara peka. Aduh, enak loh saudara. Benar. Ya saudara, saya pribadi, saya sudah ambil keputusan untuk full time. Artinya ya kerja, kalau ada pekerjaan dikerjakan, kalau nggak ada ya saya tunggu. Sudah nunggu apa yang Tuhan mau. Sempat di dalam hati saya beberapa saat mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran, artinya apa? Zong, nggak punya apapun. Beras entek, zong. Saya ngomong sama Tuhan, piye ini? Aku nggak punya apa-apa. Bukan saya cuma melihat istri saya. Waduh, masa begitu melok poso bisa. Roh Tuhan yang begitu luar biasa cuma katakan tunggu. Ya apa? Hati ku ada sesuatu tunggu. Ya apa maksud tunggu? Kocok moro. Kocok datang. Beras. Padahal beras itu arahnya ke sana. Mereka mampir ke rumah saya, dikasihkan saya. Apakah itu pekerjaan tangan Tuhan? Apakah saya telepon malamnya? Sorry yo, masih hamba Tuhan gini kak, nggak mau aku telepon beras entek. Beras entek apa gitu? Sorry ya. Nama itu dipermalukan. Kalau toh mungkin aku harus puasa. Gak ada ceritanya orang mati karena nggak makan. Nggak ngerti makan petang puluh dino. Tebal. Ya, tapi kalau hanya 1-2 hari, gak akan mati. Belajar peka dengan apa yang Tuhan mau. Intim. Bangun sesuatu untuk bersama dengan Tuhan. Lakukan apapun, sertakan Tuhan. Artinya intim itu sertakan Tuhan dalam segala apapun. Wes belajar peka sekarang. Kalau sudah kita peka dengan suara itu, saya percaya saudara akan baik adanya. Enak, ya kan? Untuk sembarang terlapar saya. Sembarang terlapar saya, Tuhan ngomong jangan. Itu terlapar saya. Kan sekarang istilahnya kan bisa sana bisa sini. Aturan manusia, jalan pintas. Kalau Tuhan sudah buka tangan, kalau Tuhan sudah angkat tangan, tidak ada yang bisa menolong. Kalau Tuhan sudah tutup segala sesuatu, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada manusia yang bisa menutup. Amin. Itu saudara harus iman. Ayat yang ke-17.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sampai detik ini pun banyak di luar sana ngerti mau Kristen itu sih disembah Tuhan Yesus, ngerti. Dia tahu banget. Kenapa pertanyaannya? Kenapa dia tidak mau terima? Banyak hal yang mungkin sifatnya dia tidak akan bisa terima. Di antara salah satu, saya pernah diskusi dengan salah satu hamba Tuhan, kecemburuan sosial. Itu salah satu alasannya juga. Kayak orang Kristen kabeh bawa mobil, kayak orang Kristen kabeh gila-gila. Pokoknya sih gila mobilnya. Kalau mereka di luar sana sih gila pokoknya gegere. Ya. Tapi ini orang Kristen itu banyak semuanya diberkati Tuhan. Mereka terjadi kecemburuan sosial, itu salah satunya. Yang mereka tidak mau terima. Salah satu bentuk yang dia tidak mau terima. Perhatikan, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Saudara mengenal Yesus? Kok gak yakin kan ya Pak Gembala gak sini yakin? Saudara mengenal Yesus? Kapan? Nah itu loh istilahnya. Kapan? Semenjak saudara sudah terima Yesus itu, saudara mengenal Yesus. Jangan seperti Thomas. Nek gak nyucuk ngomongnya gak percaya. Kalau gak menyucukkan di lambungnya gak percaya. Tetapi kita berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Satu langkah yang luar biasa. Saudara gak bisa melihat, tetapi kuasa Tuhan itu tetap berlaku. Ketika kita membutuhkan Tuhan tolong, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan satu kebaikan yang saudara lakukan. Berarti ayat ini dikatakan Tuhan turut bekerja. Apakah sudah melakukan pekerjaan? Saudara sudah melakukan pekerjaan apapun, saudara sudah berusaha melakukan sesuatu yang bagian saudara, dan Tuhan itu turut bekerja. Sesuatu hal Tuhan mulai mengerjakan sesuatu. Nah, di situ saudara baru mengerti, oh ini Tuhan. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa penyertaan Allah itu tidak berhenti. Oleh sebab itu ada firman dikatakan jangan padamkan roh. Di situ tidak saya bawakan. Ada dikatakan firman Tuhan jangan padamkan roh. Bagaimana cara memelihara roh ini? Salah satunya intim. Minta Tuhan terus istilahnya berinteraksi dengan saudara. Jangan khawatir. Masa-masa sekarang di sana di luar sana mengalami banyak hal. Tapi anak-anak Tuhan wis anggap aja kita senyum, kita wis berbahagia. Ya saudara, saya sama Pak Agam ini wis gelak di apaan wae ambil. Ya, wis dielek-elekno wis bareng. Sampai Pak Agam senyum doa. Wis memang kita harus bayar harga. Namanya kita hamba. Hamba itu Jadi saudara masuk di situ ada tulisan welcome nggak? Di depan pintu, tulisannya welcome. Terus bangun saudara itu ya itu loh. Welcome itu saudara. Itu sebagai hamba Tuhan. Beberapa hari saya ini kan ngomong sama Pak terus. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Jadi saat Dewi nunggu air karpet. Saya kan pernah sampaikan segala sesuatu ya saudara. Kenapa orang itu bisa begitu? Kenapa orang bisa memaki kita? Kenapa orang bisa melihat menjelekkan kita? Kenapa orang itu bisa begini? Kenapa orang bisa mengejek kita? Kenapa orang bisa berkata begini? Itu karena kenapa? Saya ngomong sama kamu udah. Kenapa? Karena bercakap. Karena punya mulut. Kalau orang itu nggak punya mulut nggak bisa mencerca, bisa memaki-maki. Biarkan aja. Kita tetap jalani apa yang Tuhan mau. Proses kehidupan kita. Anak Tuhan ketika mau sukses perlu diproses. Ya, saudara tahu emas yang lantaan itu prosesnya sakit. Dari hal yang kecil-kecil, butiran-butiran dikumpulin, dibakar, dicetak, sakit. Saudara dibuat seperti itu. Saudara emas yang murni. Saudara dibentuk menjadi emas yang murni dan tidak semudah itu saudara akan terus enak. Proses sakit. Saudara tidak mau lewati itu, gak mungkin. Saudara tetap jalani. Karena memang Tuhan tidak pernah. Ada pujiannya? Ya.
tidak semuanya jalan itu rata, pasti bergelombang, pasti enak. Tidak selamanya langit itu akan biru, pasti ono mendung. Itulah kehidupan. Kita tetap jalani apa? Tetap jalani aja. Saya ceritakan sedikit sama istri saya. Ada dua hal. Ada tadi kemarin Om Yo ngomong sama kamu, ada kosakata yang Mbak Darmi sudah katakan. Ini tadi juga keluar kosakata lagi. Kosakata bisa menyampaikan sesuatu. Ngomong cuma hanya sekilas. Kemarin juga ngomong sekilas. Saya kaget sampean. Saya keluar tuh dia bilang gini, Nandi. Apa? Oh, gitu. Nandi. Tahu dia bahasa Nandi? Kemana? Karena saya kan keluar mau lihat pekerjaan. Tinggal sih, tinggal sih. Nandi. Saya ngomong sama dia, loh, Mbak Darmi loh, mulai. Saya nggak tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi satu perkara saya tahu bahwa Tuhan punya cara nolong. Tuhan punya cara. Saya cuma hanya melakukan apa yang jadi bagian saya, melayani Tuhan. Proses segala sesuatu Tuhan mau berproses. Saudara mau diproses? Siapa sini yang mau diproses? Wah, nanti Pak Gem doakan nih. Oh, Pak Gem Dewi ya proses. Saya senang kalau saudara mau diproses itu nanti kita sama-sama angkat tangan diproses kabeh. Nek mulai oke ini untuk ngamuan ya, untuk ngamuan, sabar. Nanti terakhir nanti ada pesan-pesan Tuhan. Ya saudara, untuk ngamuan, ngamuan ini kalau rezeki itu tambah tuh. Orang-orang tua-tua bilang, ojo ngamuan ta, rezeki itu gak ada. Jadi berarti intinya pesan-pesan dari orang tua, amanah dari orang tua itu juga masuk dalam kebenaran firman Allah. Ojo ngamuan ta, firman Tuhan juga berkata jangan boleh jadi pemarah. Hendaklah amarahmu itu jangan sampai matahari. Lanjut. Nah ini temanya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes pasal 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang saudara tidak mengerti, apa yang saudara mungkin tidak tahu, saudara akan dibawa ke satu titik di mana sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Itu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Tuhan itu bisa berbicara. Ya, perhatikan. Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya pernah ngomong sama seseorang tentang berbicara tentang, dia tanya, Mas, aku ini pernah dengar tentang hal antikris. Tiba-tiba orang ini nyontok begitu sama saya, sampai nambah Tuhan ya. Iya, kenapa? Saya kok istilah orang Kristen itu antikris kok, Pak? Saya ajak duduk dia. Saya tidak melibatkan dari prinsip sampean, mungkin sampai punya kepercayaan, saya tidak melibatkan. Saya cuma hanya bercerita yang apa adanya. Saya ceritakan dia mulai melongok dan mulai mendengar. Roh Tuhan pimpin saya, Roh Tuhan tuntun saya dalam setiap perkataan. Dia masalah terima nggak terima itu urusannya. Yang penting saya sampaikan berita tentang itu, tentang apa itu yang dia tanyakan, saya jawab. Dan itu datangnya dari mana? Saya sampaikan lagi, saya ceritakan. Dan pasti itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Saya sampaikan, wih ngeri yo. Dia cuma hanya menutup dengan kata-kata, wih ngeri yo. Nek ngono yo malas jadi orang Kristen. Nah, saudara, kadang orang luar itu mau masuk menerima Yesus itu masih banyak bertanya-tanya. Ya, sampai saat ini pun negara yang dikasihi Tuhan itu masih menunggu-nunggu Sang Mesias, ya, masih menunggu-nunggu. Kadang-kadang orang-orang seperti ini dia sebenarnya ingin tahu, tapi ketika diberitahu sesuatu hal kekristenan itu seperti ini, dia hanya masih mikir lagi. Contohnya tentang perkawinan.
Ini saya pernah debat tentang hal ini, saudara, ya, tentang perkawinan. Saya sampaikan dengan sedikit, saya ulas. Berarti kalau cerai, gak asik dong. Mereka seperti itu gak asik. Kalau mereka kan enak dong, enak kan, gitu loh. Mereka gak seneng ya usahanu. Istilahnya kan seperti itu usahanu. Kalau suka ya usahanu, ganti yang baru lah. Tapi di dalam kita sebagai anak Tuhan gak boleh. Saya ceritakan, soro ya, ajarannya berat. Mereka sebelum apa sudah melangkah itu sudah takut. Karena dia tanya sesuatu itu ya saya jelaskan. Kalau dia tanya ini tentang kebenaran firman Tuhan tentang siapa itu Yesus baru, tak giles. Tapi dia tidak tanya seperti itu. Sudah. Saudara, apakah penting orang percaya Yesus atau disebut orang Kristen dipenuhi Roh Kudus? Tadi sudah saya awali. Apakah penting? Pertanyaannya, apa tujuannya seorang dipenuhi Roh Kudus? Ini bahasa Ibu Linda. Ya Bu ya, ini yang di atas ini, yang biru itu Bu, Ibu Linda di sini biasa tugasnya. Ya, apa tujuannya seseorang dipenuhi Roh Kudus? Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Kita sama-sama baca. Ayo, sama-sama kita baca ya ayat yang ke-22 sampai 23. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara perhatikan. Apa tujuan seseorang dipenuhi Roh Kudus? Iki loh. Saudara, kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara ngomong kalau di gereja berbahasa lidah, ya berbahasa lidah luar biasa. Tapi kalau ini nggak ada, ini yang perlu dipertanyakan lagi. Penting kita dipenuhi Roh Kudus, Allah melawat dalam kehidupan kita, tetapi wujudnya ini juga akan kita harus lakukan. Ini bentuk ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika kita mengalami Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, itu mengikis semua yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Yang dikikis kekerasan hati, kedegilan, kemokongan, ketidaknurutan. Terus pokoknya intinya sing elek tok. Itu akan dikikis. Ketika Roh Kudus itu ada, menuntun kita. Dikikis. Sing biyen gak kenean jadi sing biyen gak kenean jadi iki. Punya hati yang murah banget. Ya, sing biyen tersinggungan, ya jadi kebaikan, kemudian Roh Kudus mengikis, dibentuk sama Tuhan. Tapi pembentukannya hati-hati, sangat sakit. Kenapa saya katakan ini? Saya juga mengalami seperti ini. Ketika saudara berkata, Tuhan aku ingin belajar sabar. Salah satu sini ada kan yang poin yang keempat, kesabaran. Saudara berkata sama Tuhan, Tuhan aku kepingin kau bentuk aku jadi orang yang sabar. Oke. Ngomong sama Tuhan ketika sudah di luar sini, diserempet beda saudara. Kalau aku lapor tau ego. Sabar enggak? Proses. Pasti itu. Kenapa saya ngomong begini? Saya sudah ngalami. Aku jalur opo nang kene yo. Hatiku keras, aku ini buruk, dia keras gak kenean. Terus memang Tuhan hadapan segala sesuatu yo kamu cara ning hidup. Mau makan bodoh kayak. Ingat, dalam malam buta jadi wong sing malam bisa mengampuni orang lain. Ini sangat dipentingkan. Apa tujuannya seseorang dipenuhi Roh Kudus ini? Jawabannya. Saudara mau dipimpin Tuhan, saudara mau dibentuk. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, pada saat kita pulang ke sana, tidak didapatinya celah-celah yang tidak baik di hadapan Tuhan. Satu kemurnian kehidupan kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Ya saudara, ketika saya kemarin malam saya baca-baca tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saya baca tak ulang-ulangi. Memang cik sempro sing gak bawa minyak ini. Sudah diingatkan, saya cuma sekilas sudah diingatkan. Kamu sediakan, nanti aja. Dia bawa,
Pelita ini bawa, bisa ini mau ikut dong. Waktu itu mempelai datang bingung. Gitu, wong sing ini gitu. Ini salah satu bentuk orang bebal. Akhirnya ditinggal. Salah siapa? Ditinggal. Nah. Kalau mungkin itu terjadi di Indonesia, mungkin kalau terjadi di Indonesia mungkin bisa nego ya Pak ya. Bisa nego. Ada kan dia kan ngomong sama yang bawa minyak, berilah aku sedikit, wani piro. Iku nek misalnya nek wong Indonesia kan ngono. Iya Pak ya. Pak Stefan ya. Wani piro? Iki sak gelas 5.000. Tapi masa itu tidak, dia sering mempertahankan karena dia cukup apa yang dia bawa. Itu setanggung jawab ya Tuhan. Saya mikir lagi dalam ayat itu, kenapa harus pelita? Kenapa harus sesuatu hal yang berbau api lilin? Kenapa harus pelita? Maupun aku zamannya itu kalau nggak ada listrik. Masa-masa itu memang masa itu memang nggak ada penerangan listrik cahaya belum ada. Sedangkan pada saat itu saja perjamuan kudus saja dengan nyala lilin di dinding-dinding obor-obor yang ada di satu tempat di masa-masa itu. Saya merenungkan, wah begitu luar biasa. Kalau Tuhan sudah datang, tidak ada istilahnya tidak siap. Saudara siap? Nanti kedatangan Tuhan? Bapak kembali paling keras. Saya sama Pak mungkin takon siap, siap dok, siap gerak. Ojo alik mending saiki, Yohanes ulang, oh iya, bos, boleh habis. Lah bojomu yo karo. Artinya gitu. Kadang-kadang orang Kristen tanya, kamu siap mati? Wah durung ya, loh berarti apa sih kok durung? Kamu ikut Yesus selama sekian tahun nih, terus apa kok sih durung? Padahal kita di dalam firman Tuhan dicatat hidup untuk Tuhan, mati adalah kalau mati. Kan itu pertanyaannya. Hidup untuk Tuhan, lakukan, melayani Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, kerjakan, melayani Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Tapi ketika kita mati, keuntungan yang luar biasa itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan enggak takut. Makanya tadi saya korek-korek ketika saya besok tadi saya korek-korek ginjal itu piye, ciri-cirinya orang ginjal. Ginjal itu piye? Saya ngomong yang menderita mengalami. Kalau tidur sakit enggak punggungnya. Dia sempat ngomong enggak ya? Enggak. Loh, terus piye? Nah, itu saya cuma koreksi aja. Pak Ageng ngomong kurang ngombe. Nah, hal-hal yang sudah dihadapi seperti ini, wis pasrah. Berani mati? Kadang masih nego. Ojo disik Tuhan, aku sih anak, aku sih cilik. Hal-hal seperti ini yang akan kita tahu di depan kita. Saat-saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita hanya melakukan hidup untuk Tuhan. Makanya kalau hidup untuk Tuhan itu artinya nurut ambil yang Tuhan mau. Karena hidup untuk Tuhan loh ya. Bukan untuk itu bapakmu, bukan. Hidup untuk ibumu enggak, hidup untuk Tuhan. Ketika kita mati adalah satu keuntungan yang luar biasa. Tuhan berikan itu. Ya, sing burung kawin dan kadang kawin. Ya. Kita dikatakan kenapa perlu Roh Kudus? Kenapa perlu Roh Kudus? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah memberkati saudara perlu Roh Kudus. Ya, saudara perlu Roh Kudus. Kenapa perlu Roh Kudus? Yang saudara selalu berinteraksi dengan saudara itu Allah kita, Allah Kudus. Podo ambil ini loh. Saya berikan gambaran dan saudara boleh berimajinasi. Tuhan itu Allah yang berjibak, pakai baju putih penuh kemuliaan. Terus memang saudara datang sama Tuhan, sikile bletok, gotok, bletok, bahkan lainnya cemot-cemot kuabe gak jelas. Bagaimana saudara seperti itu? Apakah kita harus bersihkan diri kita dulu? Artinya seperti itu. Kenapa kita harus kudus?
Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Perlu Roh Kudus yang bawa dalam kehidupan kita. Kekudusan itu tidak segampang apa yang saudara katakan, aku mau kudus, mau kasih. Tidak segampang itu. Saudara benar-benar berinteraksi sama Tuhan, saudara buka hati. Saya pernah mengalami seorang kaum muda, dia sudah ngomong bolak-balik, dia ngomong sering-sering ngomong, aku itu loh gak bisa dilawan Roh Kudus, Aku pernah kepingin lihat teman-temanku kok bisa ngomong sandal lawas, pasar lawas, panci lawas, barang-barang lawas, kabeh sebut-sebut barang lawas, cinta lawas, baju lawas, kabeh sebut-sebut. Aku kok gak iso. Saya ngomong sama dia, sekali ngomong lu jangan ngele kamu. Dia ngomong begitu. Kenapa kamu nggak bisa seperti itu? Kamu ngomong sama Tuhan nggak? Ngomongnya apa? Ini Tuhan mari masuk hatiku Tuhan. Pernah nggak kamu pasrah seperti itu? Enggak sih. Roh itu sedang melawan umatnya. Ketika kau terlewati, mari masuk. Saudara, itu pujian yang favorit saya. Ketika pujian itu digemakan, tidak bisa menculik saya. Roh Tuhan mengambil dengan lembut. Catatannya, Roh Tuhan itu lembut dan kita yang ngatur, kita yang pegang kendali. Kalau Roh Kudus Tuhan itu nggak mau gebrak meja, angkat meja, sedang menguncal nomik kau. Roh Tuhan itu lembut. Masuk. Kenapa dikatakan ketika roh itu ada dalam diri kita, responnya apa ketika kita selesai? Damai sejahtera. Amin. Roh itu masuk. Responnya adalah yang keluar damai sejahtera. Sehingga khawatiran jadi gak khawatir. Terima kasih Tuhan. Kesejukan hati itu yang Tuhan tuntut. Saat-saat ini kita perlu Tuhan. Amin. Mari. Nah, tadi saya sudah pesan di Sapaket, susu. Kita persiapkan pikiran kita persiapkan hidup kita. Renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Apa yang kau dapat dari firman Tuhan? Sebelum kau menerima tubuh dan darah Kristus, di 1 Korintus 11 berkata seperti ini. Jika engkau akan memakan tubuh dan darah Kristus, engkau harus menyelidiki hatimu yang paling dalam. Selesaikan engkau dengan Tuhan. Apakah hari ini, apakah seminggu ini, baik dari perkataan, pikiran, perbuatan yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu, saudara. Saat menangis Tuhan tahu. Saat engkau butuh Tuhan tahu. Tuhan Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi untuk segala kelemahanmu. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Bila Allah Roh Kudus menaungi hidup kami, menaungi hati kami, monggo Tuhan, masuklah di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan, hamba-Mu rindu, seluruh keluarga-Ku Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk bisa mengeluarkan buah roh. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. 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 Sentuh hati kami,
Sentuh pikiran kami Tuhan. Buat apa Tuhan kami hidup jika Engkau tidak bersama-sama dengan kami? Kami melewati hidup ini naik turun, gelombang. Engkau yang berjanji, Engkau yang akan mendapati. Engkau yang berjanji, maka Engkau yang akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Ampuni kami Tuhan, baik dari perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau Allah setia dan adil. Jika kami mengakui dosa kami, Engkau Allah tidak akan mengingat segala kesalahan kami dan akan membawa kami lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan buat. Ya, untuk segala sesuatu yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan tangan kami yang akan menerima tubuh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang hidup, Bapa yang baik, kami memperingati satu peringatan yang begitu indah. Karya terbesar-Mu Tuhan, karya salib-Mu Tuhan, yang akan membuat kami lebih hari mengingat Tuhan bahwa kami bukan anak-anak gelap. Kami adalah anak-anak terang yang akan hidup di dalam terang Tuhan. Mampukan kami. Kami berdoa Tuhan, bagi kami berdoa Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami hamba. Kami hamba Tuhan. Kami menyerahkan tubuh kami, jiwa roh kami menjadi satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami melayani dari tubuh dan darah Kristus itu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Biar Tuhan, semua yang mendapatkan bagian dari tubuh dan darah Kristus, mukjizat Tuhan terjadi. Segala jalan-jalan Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka, agar mereka boleh tahu hidup mereka dibayar lunas. Dibayar lunas. Untuk itu Tuhan, selesaikan yang apa menjadi rancangan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik dari pekerjaan, baik dari rumah tangga, baik dalam keadaan sakit. Biarkan Tuhan semua keluarga menerima kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan melayani. Haleluya. Kamu rahamu lebih dari hidup. Kamu rahamu
Yesus. Angkatlah roti yang robek lebih tinggi dari lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari Tuhan, Engkau begitu besar dan begitu indah dalam hidup kami. Engkau rela Tuhan jauh-jauh dari surga melawat kami, memberikan satu karya yang terbesar, yaitu adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Siapakah kami Tuhan yang begitu berharga di mata-Mu? Kami manusia hina, kami manusia yang selalu menggampangkan untuk berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ya ampuni kami Tuhan. Ini adalah tubuh-Mu yang rela disakiti, rela harus menderita untuk kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami membawa segala beban kami sebelum kami memakan tubuh dan darah Kristus. Kami membawa segala beban kami. Kami mau tunduk di bawah salib Tuhan. Engkau yang akan menyegarkan kami, Engkau yang akan melepaskan kami, Engkau yang akan menyembuhkan kami. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami, karena kami tahu pertolongan kami hanya ada di tempat yang maha tinggi, hanya ada pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kau pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makanlah. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Angkat tinggi cawan. Saudaraku, ini adalah cawan sebagai lambang darah Kristus. Ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah Kristus sendiri. Sebelum kita minum, saya minta, apakah engkau ingin diberkati? Apakah engkau ingin sembuh? Apakah engkau ingin disertai Tuhan? Sebelum kita minum cawan ini sebagai lambang darah Kristus, berjanji di hadapan Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami minum Tuhan, kami menunjukkan bahwa kami semua, kami berjanji Tuhan, seperti ini adalah perjanjian baru. Kami mau berjanji Tuhan, kami mau berjanji untuk Tuhan kami hidup. Kami akan berbuah roh. Kami akan berusaha Tuhan untuk seperti karakter Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kau pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, minumlah dengan imanmu. Terima kasih Yesus, 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 ya Tuhan. Mama bersyukur sampai detik ini kau sehat. Bersyukur bahwa sampai detik ini kau dipelihara Tuhan. Bersyukur sampai detik ini kita bisa bertemu dengan keluarga. Bersyukurlah kau tidak di rumah sakit. Bersyukurlah. Mama Syekh, Mama Syekh, Mama Syekh, Mama Syekh, Mama Syekh, Mama Syekh, Mama Syekh. Yesus, 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 Yesus. Kemurahan-Mu ya Yesus lebih dari hidupku Tuhan. Terima kasih. Kemurahan, ya, amin, amin, yes, lebih dari hidupku. Bawa kami Tuhan, bawa